1, 2, 3, come on. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menyaksikan, menonton, dan memahami video pembelajaran. Nah, kali ini video pembelajaran kita akan menyambung kembali materi tentang pelajaran IPS ya. Buka buku kalian halaman 19. Oke, halaman 19, silakan dibuka. Kita hari ini akan mempelajari tentang interaksi sosial di dataran tinggi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kalian sudah mengerjakan latihan kalian, di mana kalian sudah bisa memahami ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Itu sudah kalian jawab di latihan kalian. Ibu harap kalian pun mengerti dalam perbedaannya. Nah, untuk hari ini kita khusus mempelajari tentang interaksi sosial di dataran tinggi. Seperti kalian tahu, dataran tinggi itu termasuk lingkungan alam ya. Jadi secara tidak langsung kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dengan lingkungan alam. Oke, mari kita buka sama-sama halaman 19. Kita lihat dan mari kita bahas ya. Nah, di sana ada sebuah kegiatan ya yang dilakukan oleh masyarakat tentang usaha perkebunan teh ya. Kalau kita lihat di sana, di mana mereka melakukan kegiatan ya. Kegiatan ini berhubungan dengan lingkungan dan juga ada hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Di mana di sana dijelaskan tentang alur perjalanan tentang perkebunan teh ya, dari sebagai pemasok teh atau petani teh, kemudian pengepulnya, distributor, kemudian konsumen dan lainnya, semuanya terbahas di sana. Nah, di sana juga menyatakan bahwa ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Kalau kita lihat lingkungan alam yang dibahas di sini kan adalah dataran tinggi. Nah, di mana interaksi sosial ya ataupun interaksi manusia terhadap lingkungan jelas akan menimbulkan dua hal ya, yaitu yang pertama, lingkungan alam akan mempengaruhi aktivitas manusia. Yang kedua, aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan alam. Nah, dua hal ini sudah tersampaikan ya dari cerita yang ada di halaman 19 dan 20. Kalau kalian membaca penjelasan dari halaman 19 sampai halaman 20, di sana dapat kita simpulkan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan sekitar atau lingkungan alam ini ya akan menimbulkan hubungan timbal balik ya yang saling berhubungan dan ketergantungan, di mana lingkungan alam akan mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya lingkungan alam seperti dataran tinggi akan mempengaruhi aktivitas dari manusia di sekitarnya. Kenapa mereka tidak berkebun yang lain, tapi lebih dominan mereka menggunakan perkebunan teh ya, karena lingkungan alamnya itu baik untuk perkebunan teh, bukan perkebunan misalnya jagung ataupun perkebunan tumbuhan yang lainnya. Itu tidak dilakukan karena kondisi dari lingkungan alam itu memang lebih bagus atau lebih maksimal jika dilakukan
dengan aktivitas perkebunan teh. Nah, itu dia. Ya, jadi pengaruh itulah akhirnya membuat aktivitas manusia pun akan berubah, ya. Karena manusia akan memanfaatkan lingkungan alamnya untuk kegiatan ekonomi, ya. Nah, itu dia. Kemudian dari interaksi sosial antara manusia dengan alam ini juga mengakibatkan perihal yang kedua, yaitu aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan alam. Dimana kita lihat, ya, adanya kegiatan dari manusia ini dalam perkebunan teh. Kalau petani-petani teh tidak bisa menjaga, tidak bisa mengolah, dan tidak bisa merawat perkebunan teh, maka lingkungan itu pun tidak akan maksimal, ya, bisa digunakan. Tapi karena adanya kegiatan dari petani-petani, ya, yang melakukan kegiatan pemupukan secara rutin, kemudian membasmi ataupun menjaga perkebunan teh dari hama, sehingga lingkungan alam pun pada dataran tinggi tersebut jauh lebih baik, ya, dan dibandingkan jika tidak ada aktivitas manusia untuk menjaga, mengolah perkebunan tersebut atau mengolah dataran tersebut hingga menghasilkan lahan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Nah, selain itu juga, ya, aktivitas dari manusia ini jika tidak bisa menjaga, merawat, dan seterusnya, maka lingkungan alam pun akan mengalami kerusakan, ya. Seperti Ibu sampaikan, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita jangan cuma bisa memanfaatkan, tapi juga harus bisa menjaga dan melestarikan agar lingkungan alam akan selalu mendukung kegiatan dari aktivitas kita, ya, agar hubungan timbal balik itu tidak akan merugikan satu dan lainnya, tapi hubungan timbal balik ini merupakan hubungan timbal balik yang positif, ya, dimana bisa meningkatkan kegiatan ekonomi untuk masyarakat dan juga dapat memanfaatkan dan menggali pemanfaatan lahan dengan maksimal, ya, dengan membuka perkebunan teh seperti yang dilakukan pada wilayah atau lingkungan dataran tinggi. Nah, Ibu harap kalian memahami dan mengerti, ya, tentang interaksi sosial di dataran tinggi tersebut, ya, yang kita bahas pada hari ini di halaman 19 dan halaman 20. Nah, kalau kalian lihat, ya, di sana ada sebuah pertanyaan ketika kita sudah membahas tentang apa yang ada di halaman 19 dan halaman 20. Di sana ada beberapa soal yang dilontarkan bahwa dari informasi yang sudah kita bahas tadi, ada terkaitan antara interaksi manusia dengan lingkungan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, interaksi ini ada mengakibatkan dua perihal, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama adalah lingkungan alam akan mempengaruhi aktivitas manusia dan aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan alam. Kemudian di sana juga ditanyakan, kan, ada contoh lain hubungan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, ya, atau lingkungan alam tadi menciptakan suatu kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, seperti Ibu sampaikan, dengan adanya aktivitas manusia yang memanfaatkan lingkungan alam itu dapat menghasilkan atau dapat menunjukkan kegiatan ekonomi
sehingga ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itulah hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya, atau seperti judul kita yang kita bahas hari ini adalah interaksi sosial di dataran tinggi. Nah, untuk lebih memahami lagi materi yang sudah kita bahas pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan halaman 24 nomor 3. Ibu ulang, latihan halaman 24 nomor 3. Oke, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!